Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dengan NIM 210721100138. Saya biasanya akrab dipanggil dengan Halim. Saya mahasiswa semester 7A dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Dan saat ini saya sedang tinggal di asrama dari semenjak semester 1 hingga saat ini. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali berada di asrama ini, tinggal di asrama ini, karena saya dapat mengambil banyak ilmu maupun pengalaman yang ada di sini. Entah itu dari segi keakraban antar warga dan pemberian ilmu dari dosen ke warga asrama UTM. Di sini saya ingin menyampaikan terkait penjelasan ulang tentang kontrak kuliah peramalan bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Budi Susetio MSEI guna memenuhi tugas membuat peta konsep di buku tulis, juga membuat video untuk diupload di YouTube. Berikut penjelasan ulangnya. Mari kita simak bersama-sama. Di dalam sebuah kontrak kuliah, mata kuliah peramalan bisnis ini, saya ingin mencoba memetakan beberapa poin yang mana sudah saya susun melalui peta konsep dalam PPT ini. Untuk poin-poinnya itu terdapat 5 poin. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, tata tertib. Yang ketiga, materi-materi. Yang keempat, kebutuhan software apa saja yang diperlukan untuk menempuh semester 7. Dan yang terakhir yaitu scoring. Mari kita menginjak kepada penjelasan yang pertama, yaitu deskripsi tentang peramalan bisnis. Deskripsi tentang MKPB ini merupakan MK atau mata kuliah wajib di semester 7. Tapi dulunya MK ini pernah diajar oleh dosen Bapak Dahruji selaku Gajur FKIS, yang mana sekarang digantikan oleh Pak Budi Susetio. Kemudian manfaat dari pembelajaran MK ini terdapat manfaat teoritis dan praktis. Apa aja manfaat teoritis itu dan apa aja manfaat praktis itu? Kalau manfaat teoritis, mahasiswa dapat menerapkan proses pembelajaran student centered learning, yang mana student centered learning ini intinya mahasiswa itu dapat menggali sebuah informasi atau menggali materi-materi yang mana nantinya akan menunjang sebuah kualitas keilmuan seorang mahasiswa, gitu. Intinya begitu. Sedangkan manfaat yang praktis, mahasiswa dapat memperoleh model atau bentuk pembelajaran dengan berkuliah atau mengikuti tutorial, begitu. Kemudian untuk metode pembelajarannya, Bapak dosen Budi Susetio ini menggunakan metode pembelajaran yaitu simulasi, yang mana simulasi ini kami sebagai mahasiswa menyerukan seorang dosen, baik itu di dalam pembelajaran, ya, jangan di luar pembelajaran. Kemudian metode quantum teaching, yang mana
metode quantum teaching ini, dosen dapat menghidupkan kelas sehingga mahasiswa ini dapat asyik untuk diajak mengajar oleh Bapak Budi. Intinya dosen ini menghidupkan kelas agar mahasiswa dapat nyaman untuk belajar di kelas. Kemudian metode studi kasus yang mana meneliti terhadap kasus tertentu gitu. Terus kemudian MKPB ini juga nantinya akan menyajikan perkembangan baru dalam peramalan bisnis gitu. Kemudian dosen mengukur kompetensi mahasiswa dapat melalui UTS dan UAS yang nantinya akan ditempuh oleh mahasiswa semester 7. Pada penjelasan tatib kuliah atau tata tertib kuliah. Yang pertama, hadir tepat waktu, yang mana sudah ditentukan oleh dosen. Bapak Budi Susetio harus hadir tepat waktu di pukul berapa ya? Jam 8.40 ya. Kemudian mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mengikuti perkuliahan dosen. Kemudian berpakaian rapi dan etika yang baik. Kemudian teknologi yang bijak ini maksudnya mahasiswa diharapkan tidak main HP di saat berkuliah. Kemudian tugas dan ujian, mahasiswa ini dapat mengerjakan tugas dan ujian dengan baik. Apa aja materi-materi tentang MKPB ini? Ayo coba debak itu mata kuliahnya ada berapa? Saya beri waktu sampai 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai. Pasti kalian ngira itu materi ini terdapat 10. Nah, itu salah. Yang benar materi ini terdapat 9. Coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 8 ini syaratnya 7. Jadi apa intinya dari pemfokusan kita? Jadi MKPB ini dituntut untuk kita harus fokus, yang mana selalu fokus terhadap materi yang kita pelajari ini, karena nantinya kita akan langsung belajar terkait ilmu matematika yang dikemas dalam bentuk peramalan bisnis begitu. Intinya begitu. Nah, yang pertama ini materi linear programming itu adalah salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan persoalan optimasi maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan ketidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Kemudian yang kedua ini materi transportation method, yaitu metode untuk menemukan cara optimal untuk mencapai tujuan dengan sumber daya minimum yang digunakan. Kemudian yang ketiga ini regression forecasting, yaitu metode statistik yang melakukan prediksi menggunakan pengembangan hubungan matematis antara variabel, yaitu variabel dependent Y dengan variabel independent X. Kemudian yang keempat ini materi game teori, yaitu teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari interaksi antar agen yang bersifat rasional
setiap keputusan atau strategi yang dipilih oleh agen akan memiliki hasil yang berbeda-beda pada agen kompetitor. Kemudian yang kelima ini materi location theory, yaitu ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka serta hubungannya dengan pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Kemudian yang keenam ini materi Hungarian method, yaitu suatu masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda pula. Kemudian yang ketujuh ini queuing theory, yaitu teori studi matematis mengenai antrian-antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Kemudian materi yang ke-8 yaitu network analysis forecasting, yaitu aktivitas untuk mengestimasi kondisi yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Yang terakhir yaitu materi exponential analysis, yaitu salah satu analisis deret waktu dan merupakan metode peramalan dengan memberi nilai penghalusan pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai pada masa depan. Apa aja kebutuhan software selama menempuh seperti itu? Nah, kami diberi saran oleh Bapak Budi Susetio ini agar dapat mendownload ketiga aplikasi software ini, yaitu Zaitun Time Series, yang kedua Evius, dan yang ketiga POM-QM Windows. Tetapi yang akan kita pergunakan di perkuliahan maupun nanti di tugas akhir yaitu yang kedua ketiga ini, yaitu Evius dan POM-QM Windows. Gitu. Yang terakhir scoring. Dalam perkuliahan Bapak Budi Susetio ini MKPB, beliau memberikan nilai kepada mahasiswa melalui tugas 30% dengan tugas kelas dan membuat video YouTube. Kemudian UTS 25%, yaitu ujian tulis atau praktikum. Nah, ujian tulis ini atau praktikum ini beliau ingin ingin melihat kondisi dulu. Maksudnya beliau ingin memastikan kondisi ini apakah nantinya akan diujikan melalui ujian tulis atau praktikum gitu. Kemudian yang ketiga UAS terdapat 25% dengan membuat artikel ilmiah atau membuat jurnal ilmiah. Kemudian yang terakhir kehadiran 20%, yang mana Bapak dosen ini manut kepada pedoman fakultas, yaitu harus izin kepada dosen pengampu mata kuliah, yang mana langsung izin kepada dosen Bapak Ahmad Budi Susetio. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.